saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati Tuan Guru saya, Habib Novel, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tidak usah bohong, pasti datang merantau ke sini karena cari fulus. Ya, datang merantau ke sini ingin perbaiki dunia, supaya bisa bangun rumah, supaya bisa umrohkan ibu bapak. Untuk mendapat itu resepnya apa? Satu, tu'minuna billah, berimanlah kalian kepada Allah. Saya beriman Ustaz, ngaku gampang. Hei, kau kenal Jokowi? Sepupuku bos. Ngaku. Cek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, sepupu katanya Ustaz Dasat. Siapa Ustaz Dasat? Namanya aja baru ku dengar. Ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Ini yang jadi masalah. Iman. Belah dadaku kau temukan kekasihku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngaku, tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Apa ciri dan karakter orang beriman? Banyak, tapi yang paling konkret, aqimis shalah, dia mendirikan sholat. Banyak orang merantau ke Taiwan, gajinya cuma 15 juta satu bulan, habis makan 8 juta, hiburan 3 juta, beli kuota 1 juta, tersimpan cuma 3 juta satu bulan, tidak sholat, puasa, sholat duhur lepas, asar tidak, maghrib tidak, subuh apalagi. Inilah yang selalu saya istilahkan, sedulur-sedulur sekalian, saudaraku sekalian, Anda lapar, dapat duit, beli nasi bungkung, nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Belem-belem. Inilah yang disebut mereka cari nafkah, tidak sholat, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Kecil buat Allah tambah penghasilanmu. Kecil buat Allah bangunkan kau rumah. Kecil buat Allah kasih kau umroh. Kecil buat Allah kasih kau jodoh. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Tapi sayang, seribu sayang, sholat inilah yang paling banyak kita lalaikan. Ramadan 30 puasa tidak lepas. Zakat dia bayar. Zakat fitrahnya dia bayar. Sedekahnya dia keluarkan. Tapi kalau kau tidak sholat, tidak ada gunanya semua amalmu. Bu, ibu-ibu paling banyak tidak sholat. Kapan? 1, selesai haid. Gratis 5 hari. Dia bilang suaminya, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau tidak sholat. Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong kau. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau kau kasih lihat? Iya bu. Ya. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pesta. Bu, mukanya dia dempul. Alisnya dia cukur. Tipis sebelah dia cukur lagi di sini. Tipis sebelah lagi dia cukur lagi di sini. Airnya habis. Ketawa baru kau semua dikena. Ini perempuan makhluk paling perkasa di dunia. Allah sudah kasih alis baik-baik, masih dirubahnya juga. Ciptaan Allah saja dia ubah-ubah. Inilah perempuan-perempuan ini. Bukan di sini. Ya. Ya. Alhamdulillah. Bu, kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau dia ke mall. Betul, baru tahu juga.
Sholatlah saudaraku. Apa susahnya sholat? Ayo yang malas sholat, kau ke sini. Kasih tahu saya apa alasanmu. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Allah kasih solusi, kau tayamum. Cuma saya pernah lihat orang tayamum di pesawat. Duduk di samping saya, mungkin dia malu. Akhirnya dia tayamum. Dia tayamum, Pak. Gimana caranya dia tayamum? Seolah-olah dia pakai air. Para perantau TKI dan TKW yang saya cintai karena Allah. Ini prakteknya tayamum. Prakteknya tayamum. Linting lengan baju. Misalnya kamu tidak dapat air. Sudah cari kiri kanan. Tapi mau kencing Ustaz. Caranya tidak ada air Ustaz. Ambil daun. Kalau kau di tengah hutan, ambil daun. Caranya gimana Ustaz? Ambil daun 3 lembar. Ini rahasia laki-laki. Sudah, cara ngusapnya yang pertama, daun pertama, gosok ke bawah. Dan ini. Nih, Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Bukan begini. Tambah kotor. Itu kayak salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Sudah bersih. Masuk. Kejepit seres nih. Ini zaman ketika kecil. Kalau sekarang kan aman, kan? Sudah, tidak ada air. Tayamum. Caranya, lepas jam tangan. Lepas cincin. Kenapa? Karena usapan kalau ada jam tangan, dibawa jam tangan tidak kena usap. Maka harus dilepas. Buka. Sudah itu, letakkan telapak tangan di dinding. Atau di tanah. Sudah itu kalau dia di pasir bertepuk dulu. Kenapa? Karena kalau ada pasirnya masuk di matamu dong kok. Nggak jadi kok sholat. Jadi tepuk dulu. Sudah usap wajah. Sudah itu letakkan lagi kembali ke pasir. Letak, sudah usap tangan kanan. Gini, lihat baik-baik. Kiri di bawah, kanan di atas. Kiri di bawah, kanan di atas. Tarik ke bawah. Sampai di siku, lipat sikunya. Apalagi kalau sudah tua. Kenapa? Makin tua makin keriput. Lipat siku. Tangan kiri lagi naik ke atas. Usap. Kiri di bawah, kanan atas. Lipat, sek. Sudah sholat. Mana kiblat? Lihat di mana matahari terbit. Oh, sana pagi-pagi matahari. Berarti di sana terbenam. Tidak ada matahari, Ustaz. Sudahlah. Mustaqbilal kiblati. Sengaja sholat menghadap kiblatmu ya Allah. Allahu Akbar. Niatnya apa Ustaz? Niat tidak harus bahasa Arab. Niat bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Saya niat sholat duhur. Wajib hukumnya bagi saya 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai itu letak tangan berbeda-beda. Allahu Akbar. Mau begini silahkan. Ada lagi Allahu Akbar.
di atas pusat. Ada juga Allahu Akbar sejajar pusat. Ada lagi Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi pikiran ini. Allahu Akbar lurus. Terserah, silakan pakai mana yang Bapak yakini. Mana yang salah kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Pasti salah itu. Jelas? 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 Tidak dapat air tayamum. Ustadz, di mana kiblat? Di mana matahari terbenam, di situ kiblat. Ternyata tidak lihat matahari karena hujan, menghadap kemana saja boleh pada saat kondisi darurat. Ustadz, saya sakit gigi Ustadz. Silakan kau sholat sakit gigi. Allah. Allah tahu kau lagi sakit gigi. Jelas. Ustadz, saya lagi sakit di dalam rumah sakit. Pakai infus. Silakan kau sholat pakai infus. Ustadz, saya tidak bisa pakai jilbab. Pakai kudung. Tidak usah pakai kudung. Pakai apa? Tutup saja semua badanmu. Jangan ketawa, saya serius. Ini diajar baik-baik malah diketawai kita. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ustadz, saya tidak bisa berdiri Ustadz. Saya lagi kerja Ustadz. Tidak bisa di tempat itu, tidak bisa berdiri Ustadz. Silakan kau sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana caranya sholat duduk? Kau lihat baik-baik, ini prakteknya. Ini sholat duduk. Anggap sana kiblat. Sudah tayamum atau sudah wudhu. Allah Akbar. Baca doa iftitah. Kalau mau praktis tidak baca doa iftitah juga boleh, karena itu cuma sunnah. Langsung Al-Fatihah. Sudah itu baca surah pendek. Minimal 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Minimal 1 ayat. Sunnah. Minimal 1 ayat. Allahu Akbar. Bagaimana rukunya Ustaz? Ruku cukup kepala goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu ruku. Sujudnya bagaimana Ustaz? Sujud badan ikut ditundukkan. Kalau tadi cuma kepala. Sekarang sujud badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Terus. Itu sah atau tidak? Batal. Tidak habis Ustaz. Tetap batal. Makanya kalau ada gas dalam perut, sudah mulai terjadi turbulens, jangan tahan, nanti bocor ketika kau sholat. Jadi lepaskan dulu, baru wudu atau tayamum. Bagaimana kejadian kalau begitu Ustaz? Sudah 2 rakaat. Mata. Meskipun sudah at-tahiyyat, setengah mati dia tahan. At-tahiyyat imbar. Batal. Makanya kalau merasa mual, bukan mual. Apa? Malas. Mules. Ke toilet dulu. Bersihkan. Selesai baru sholat. Aman. Jangan justru kau tahan. Tahan aja cuma 2 menit kau ini sholat. Akhirnya kau sholat kejar. Kejar itu. Allah.
Pasti kau tidak sholat, kau hanya tahan kentut. Maka selesaikan dulu, masuk kau dulu ke toilet, termasuk kalau ngantuk. Kalau ngantuk itu disunahkan tidur aja dulu, baru kau sholat. Jangan sampai kau sholat sambil tidur. Jangan sampai kau sholat, ini sudah tahiyat atau belum? Sudah tahiyat atau belum ya? Sudah tahiyat atau belum? Bagaimana kalau kejadian begitu? Bagaimana kalau kejadian? Ini sudah 3 atau 4? Ini 2 atau 3? Ya, ini 1 atau 2? Maka ambil bilangan kecil, jangan bilangan besar. Lebih baik, lebih rakaatnya daripada kurang. Kalau lebih solusinya sujud sahwi. Tapi kalau kurang, tidak sujud sahwi, batal sholatnya, tidak sah. Jelas? Jelas? Apalagi alasan udah sholat? Apa? Tidak ada kecuali malas. Apalagi? Apa? Ngantuk, Nabi bilang kau tidur dulu. Kalau ketiduran, salat begitu kau bangun, azul salat. Bahkan orang yang lupa, misalnya 3 hari yang lalu karena sibuk ngurus tenda, baru sadar, saya tidak sholat asar hari itu. Maka begitu ingat, langsung sholat asar. Begitu pentingnya sholat. Apa lagi? Apa? Apa? Saya tidak tahu hafalan Ustadz. Sama saudari kita yang baru masuk Islam. Tidak ada bacaan sama sekali, saya tahu Ustadz. Solusinya gimana? Berjamaah. Berjamaah. Ikuti saja imam. Juga kalau jadi imam, jangan juga panjang-panjang. Ada juga kalau imam pak, la haula wala quwata illa billah, menyiksa jamaah. Baru mau takbir sudah lama memang. Apa no, kau tinggal angkat itu Allah. Ini lama sekali. Akhirnya apa? Anak muda pulang masjid. Apa anak muda? Enak sholat di masjid. Apa enak? Ampun Ustaz. Kenapa ampun? Surah Yasin dibagi 2 Ustaz. Orang baru belajar sholat kok kasih yang panjang-panjang. Kul saja selesai. Ya. Ini baru imam rakaat pertama. Apa dia baca? Al-Baqarah ayat 11 sampai 70. Dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Mau ikut tidak hafal, mau ruku belum selesai, terpaksa kita menghayal. Tadi uang saya 200.000. Mana ini yang 50 ya? Gimana saya simpan? Allahu Akbar, masih dia cari itu. Sami Allah. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau berjamaah ke masjid, imamnya juga jangan lama-lama. Ini baru taubat, baru dia dapat hidayah, dia datang sholat jamaah di masjid, ternyata dia dapat imam yang panjang. Besok tidak mau lagi, taubat saya ke sana. Menyiksa. Kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan sholatmu. Kalau kau sholat sendiri terserah. Ini ada imam pak. Walau alam benar atau tidak ini cerita. Penghafal Quran. Dites dia di kampung. Kau jadi imam nak. Kita mau dengar hafalanmu. Wah dia baca surah Al-Ma'idah. Hanya dia yang hafal. Begitu lagi husu bacaannya tiba-tiba ada cicak jatuh. Pas nyambar telinganya. Stres. Namanya orang stres hafalan hilang. Tiba-tiba ini anak muda, kira-kira umur-umur SMA. Suasana hening. Dia bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Ada anak muda capek, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka tolong yang imam di musalla, yang imam di rumah,
yang imam di komunitas kita, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Jangan panjang-panjang, karena pasti makmummu tidak bisa mengikuti. Apalagi kasihan kalau ada yang rematik di belakang, orang yang sudah pensiun, kau siksa orang tua. Jatuh kepalanya belum selesai, naik lagi kasihan Allah. Jatuh lagi, kau siksa orang tua. Maka sunnah ketika jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau mau sukses dalam perantauan, perbaiki sholat. Apa hukum bagi mereka yang tidak sholat? Dengar baik-baik ini. Mereka yang suka melalaikan sholat. 1. Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu menurut Nabi, kafir di hadapan Allah. Jadi sholatlah saudara-saudaraku. Kasihan kalian jauh-jauh merantau ke Taiwan sini cari nafkah. Lalu kalian tidak sholat padahal alasannya hanya karena capek. Kasihan kalian, kalian kafir di hadapan Allah. Yang kedua, dengar baik-baik ya bagi mereka yang malas sholat. Kalau mereka mati, 1 waktu kau tinggalkan sholat, 1 hari diparkir di neraka. Misal nih, tadi tidak sholat subuh. Apa hukumannya? 1 hari dibakar di neraka. Berapa lama yang namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Silahkan buka surah Al-Hajj. Jadi kalau tidak sholat subuh, 1000 tahun kau dibakar di neraka. Kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun. Itu sehari. Gimana kalau dia cuma datang sholat Jumat? Datang paling terlambat, pulang paling cepat. Orang khotbah dia tidur. Dia bilang, masjid apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada khotbah, kau yang dongo, tidur kau beleng-beleng. Ayo sholat. Ibu-ibu, sholatlah. Boleh sandi kita ngontrak-ngontrak. Merantau ke sini. Makan seadanya. Duit kita pegang sedikit saja. Untuk apa? Untuk dunia kita. Tapi kalau kita sholat baik, kecil buat Allah, kasih kamu apa yang kau mau. Bu-ibu. Bu. Bisa enggak perempuan hamil tidak ada suaminya? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Siti Maryam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar, ingin dibunuh oleh kafir Quraisy. Abu Lahab kasih hadiah. Siapa yang membunuh Muhammad, saya kasih hadiah onta 1000 ekor, 100 ekor. Kejar. Didapat. Bersembunyi dalam gua Zur. Allah turunkan pertolongannya. Apa yang Allah turunkan? Bukan tentara malaikat. Tapi apa yang Allah turunkan? Allah turunkan laba-laba. Tahu laba-laba, ibu? Tahu laba-laba? Bahasa Jawanya spider. Dia bikin sarang. Laba-laba bikin sarang. Akhirnya diintip oleh Abu Jahal. Tidak mungkin ada Muhammad. Kalau ada Muhammad, tidak mungkin ada sarang laba-laba. Tentara pilihannya Abu Jahal, Abu Lahab kalah oleh sarang laba-laba. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Bapak-bapak, kecil buat Allah bangunkan rumah di kampung. Kecil buat Allah sejahterakan bapak. Ibu-ibu, kecil buat Allah kasih suami yang baik. Kecil buat Allah kasih jodoh yang soleh. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Halo? Ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada enggak manusia? Oh, saya lihat di depan saya ini muka-muka penuh masalah semua. Ini yang lagi ceramah. Bapak-bapak pikir saya tidak ada masalah. Oh, banyak masalah saya, Pak. Sekarang Bu, banyak janda-janda curhat. Ustadz, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama curhat. Ustadz,
maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya. Istri cantik, sedulur-sedulur. Sampean pikir kalau istri cantik bukan masalah? Apalagi kalau suaminya jelek. Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Berarti bagus kalau tidak ada istri, masalah. Bagus kalau banyak istri, masalah. Semua masalah. Maka Allah tidak meminta, wahai pegawai-pegawai pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Taiwan, di Taichung. Ya itulah. Ya. Wahai saudara-saudaraku yang merantau ke Taiwan. Kalian kalau mau selesai masalahmu, kamu merantau sebagai TKW, ternyata suamimu di sana nakal, ternyata suamimu di sana ketemu dengan teman SMA-nya. Sakit hati ini, Bang. Iya, Bu. Iya. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Bagaimana kalau suami selingkuh, Ustaz? Sabarnya apa? Doakan. Tidak mungkin ibu bisa pelihara kalau dia di Indonesia. Saya tidak bisa maafkan dia, Ustaz. Solusinya apa? Minta cerai, selesai. Iya, daripada pertahankan sakit hati, cerai aja. Islam membolehkan. Iya, Bu. Iya, Bu. Betul. Daripada bertengkar, hamil lagi. Ya. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Dua. Hukuman bagi mereka yang tidak sholat. Itu di kubur nanti ada temannya datang menemani dia. Ibu-ibu pernah lihat kuburan? Liang kubur. Pernah lihat liang kubur? Liang kubur itu masih lebar, Bu. 40 cm, 2 meter. Tapi bukan itu tempat kita. Tempat kita liang lahat. Yang digali lagi sedikit, dimasukkan pas-pas di tubuh. Itulah tempat kita. Ditimbun. Wow. Ibu kalau duluan meninggal, menangis suamimu. Ini istri saya baik betul. Bulan depan, kamu sudah menderita di kubur. Bapak-bapak ini, adik-adik saya masih muda-muda. Begitu kau meninggal istrimu muda, janda muda. Banyak yang lirik. Kamu sudah dibakar di kubur, istrimu pakai mobilmu. Dengan suami barunya. Bu, ketika hancur perut, cacing masuk di mata, cacing masuk di telinga, perut meletus. Datanglah utusan Allah. Lalu berkatalah sang jenazah, man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Sayalah Asisuhuja al-Ukra, ular. Ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa kau hitung. Kenapa kau datang kepadaku? Sayalah solatmu yang kau anggap remeh selama ini. Dia lilit kita, dia hukum kita, dia temani kita. Kapan dia lepas? Nanti hari kiamat. Maka saudaraku, solatlah. Tidak ada gunanya kalian datang pengajian tiap bulan. Tablik akbar sekali sebulan. Tablik akbar sekali 3 bulan. Jauh-jauh naik bus. Kadangkala bermalam sewa hotel. Tapi kalian tetap tidak sholat. Tidak ada gunanya semua pengajian. Sholat. Apa susahnya sholat? Sholat paling gampang.
Haji perlu puluhan juta. Ngantri sampai belasan tahun. Puasa 30 hari kalian lapar. Zakat perlu modal, perlu uang. Sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak tahu bacaan sholat Ustaz. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Datanglah kau sholat berjamaah di masjid. Tidak ada susahnya. Ayo ibu-ibu. Bu. Woi. Sudah capek? Masih bisa? Iya. Saya sudah mulai capek itu. Saya titip pesan satu, pelihara sholat. Yang kedua, kalau ibu bapak sudah punya anak, didik dia dengan baik. Jangan sampai anak kita dititip sama kos-kosan. Titip anak kita di neneknya. Titip anak kita di kakeknya. Biasa nenek dan kakek lebih sayang daripada dan lebih sayang cucu daripada anaknya. Tidak ada gunanya ibu-ibu merantau jauh ke sini, menyeberang berjam-jam, naik pesawat, lalu anak kita tidak ada tahu mengaji. Tidak ada gunanya kita cari duit. Alhamdulillah dapat duit 30 juta satu bulan, tapi anak kita tidak tahu sholat. Anak kita tidak pakai jilbab. Anak kita lelaki selalu keluar bawa cewek. Nauzubillah min zalik. Tidak ada guna. Maka ibu-ibu selalu luangkan waktu. Minimal selalu telepon anaknya. Gimana kabarmu nak? Kalau ibu punya anak cewek, suruh pakai jilbab. Syukur-syukur kalau bisa masuk ke dalam pesantren. Ya. Dan yang ketiga, pesan khusus saya karena waktu yang terbatas. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadilah duta muslim di sini. Tunjukkan akhlak Islam yang baik. Apalagi ibu-ibu yang pakai jilbab. Kalau bersentuhan, berkomunikasi, bersosialisasi, bermasyarakat dengan warga tempatan, tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Supaya mereka tidak menuduh kita sebagai agama teroris. Ya bu? Ya bu? Ya. Dan yang keempat, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada susahnya memperbaiki hidup kita. Allah cuma minta, jangan lupa kau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti ku kabulkan. Itu janji Allah. Dan berdoa itu ibu tidak harus menghafal. Ibu-ibu pergi ke toko buku, beli buku-buku doa. Lalu ibu hafal. Tidak menghafal. Doa itu tidak menghafal. Doa itu bahasa hati. Bahasa Jawa boleh. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Padang boleh. Bahkan bahasa isyarat juga boleh. Suaminya kawin lagi. Boleh bu. Daripada ibu berdoa pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Dia baca doa, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia minta doa supaya dipelihara suaminya. Ternyata doa yang dia baca, doa minta hujan. Tidak mesti bahasa Arab. Saudaraku bapak-bapak, Anda punya anak, Anda punya istri, jauh, cemas. Jangan sampai istri kita ketemu dengan mantannya. Maka berdoalah kepada Allah. Biar Allah yang pelihara istrimu. Biar Allah yang pelihara keluargamu. Kalau Allah yang kabulkan doa kita, tidak ada susahnya buat Allah pelihara keluarga. Berdoalah. Tapi ingat, mustahil Allah dengarkan doanya. Mustahil Allah kabulkan doanya kalau kalian tidak sholat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kau kepadaku, pasti ku kabulkan. Selesai sholat subuh, sebelum berangkat kerja, mintalah kepada Allah. Ya Allah, jauh-jauh aku tinggalkan kampungku. Ingin memperbaiki duniaku. Engkau yang mengatur rezekiku ya Allah. Jika masih di atas langit turunkan. Jika masih dalam tanah munculkan. Jika masih jauh dekatkan. Jika masih sedikit cukupkan. Dan yang penting ya Allah berkahkan. Ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa hamba. Amin ya Rabbal Alamin.